Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadilah dengan NPM 22811028. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Designing a Fair and Motivating Compensation System dari PT PLN. Ini adalah merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Kompensasi. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana dalam era globalisasi ini persaingan tidak hanya terjadi pada produk, tetapi juga pada sumber daya manusia. Nah, perusahaan itu dituntut tidak hanya merekrut SDM berkualitas, namun juga mampu mempertahankan dan memotivasi mereka melalui sistem kompensasi yang adil dan efektif. Nah, teori mengenai motivasi ini pertama kali dicetuskan oleh Abraham Maslow dengan 5 tingkat hierarkinya, yaitu kebutuhan psikologis, keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, pemberian kompensasi yang tepat dapat meningkatkan kompensasi karyawan dalam bekerja. Menurut Hasibuan, kompensasi itu merupakan pengeluaran dan biaya dari perusahaan yang diharapkan mendapatkan imbalan prestasi kerja yang lebih besar lagi, supaya perusahaan itu mendapatkan laba dan kontinuitas perusahaan terjamin. Lalu kita masuk ke profil perusahaan, yaitu PT PLN. Di sini PT PLN atau Persero itu merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bertugas menyediakan listrik nasional. Dia itu berdiri pada tahun 1965 dan menjadi Persero sejak 1994. PLN berperan dalam membangkitkan transmisi dan distribusi listrik secara terus bertransformasi menuju energi bersih dan digitalisasi layanan. Nah, lalu masuk nih ke analisis kompensasi perusahaan. Di sini PLN itu mempunyai 2 kompensasi, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi finansial. Nah, untuk kompensasi finansialnya itu yang pertama itu ada gaji pokok. Itu diberikan berdasarkan grade dan skala grade dari masing-masing karyawan. Nah, yang kedua itu ada bonus, diberikan kepada karyawan yang didapatkan dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Diberikan kepada karyawan dalam 2 tahap, yaitu setiap bulan Juni dan Oktober. Nah, yang ketiga ada insentif, diberikan berdasarkan penilaian kinerja karyawan. Untuk kompensasi finansialnya, yang pertama itu ada jaminan kesehatan berupa pembiayaan penuh untuk semua penyakit yang diderita oleh karyawan maupun keluarga karyawan. Yang kedua itu ada tunjangan cuti tahunan dan besar, yaitu berupa cuti tahunan dan cuti besar. Yang ketiga itu ada dana pensiun bulanan yang diberikan setiap bulannya berdasarkan tanggal dinonaktifkannya karyawan tersebut. Baru kita masuk ke keadilan, evaluasi keadilan kompensasi di perusahaan PT PLN. Nah, jadi yang keadilan distributif itu ada 2 jenis keadilan. Yang pertama itu ada keadilan distributif. Nah, meskipun gaji pokok disesuaikan dengan jabatan, tetapi masih terjadi ketimpangan bonus dan tunjangan antar unit dan lokasi kerja, terutama di wilayah terpencil atau beresiko tinggi. Yang kedua ada keadilan prosedural, yaitu proses penilaian kinerja dan pemberian kompensasi di PLN masih bersifat top down dan kurang partisipatif. Nah, mekanisme kenaikan gaji belum jelas dan tidak ada jalur formal untuk menyampaikan keluhan. Perusahaan perlu membuat sistem evaluasi terbuka, transparan, dan membentuk komite kompensasi independen. Selanjutnya kita masuk ke analisis teori psikologis. Yang pertama itu ada teori harapan. Nah, yaitu di mana karyawan itu akan termotivasi jika mereka merasa bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik itu akan dihargai dengan imbalan yang setimpal gitu. Misalnya insentif, bonus, dan promosi. Nah, misalnya dalam PT PLN ini sistem insentif P31, yaitu karyawan akan lebih termotivasi jika mereka tahu bahwa target kerjanya jelas dan realistis, serta insentif akan langsung diberikan jika target itu tercapai. Jika karyawan merasa kerja keras tapi tidak dihargai, motivasi mereka itu bisa menurun. Lalu yang kedua ada teori ekuitas, di mana karyawan akan membandingkan apa yang mereka berikan seperti waktu, tenaga, dan keahlian dengan apa yang mereka dapat, yaitu gaji, tunjangan, ataupun bonus.
Jika mereka merasa hasilnya tidak sebanding atau tidak adil dibandingkan rekan lain, maka mereka bisa merasa tidak puas atau tidak termotivasi. Nah, misalnya itu di PLN itu masih ada karyawan di wilayah terpencil atau beresiko tinggi yang merasa kompensasinya itu tidak adil dibanding dengan rekan di pusat. Nah, untuk mengatasinya itu, PLN itu perlu menyesuaikan kompensasi berdasarkan lokasi dan risiko kerja agar semua karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Lalu yang ketiga itu ada teori dua faktor, yaitu ada dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yaitu yang pertama ada faktor dasar seperti gaji, tunjangan, fasilitas kerja. Ini mencegah ketidakpuasan yang akan terjadi pada karyawan. Lalu yang kedua ada faktor motivator seperti penghargaan, pengakuan, dan kesempatan berkembang. Ini yang benar-benar membuat orang akan bersemangat dalam bekerja. Nah, PLN ini kan udah memberikan gaji dan tunjangan yang cukup baik, seperti faktor dasarnya yaitu gaji, tunjangan, ada insentif, bonus. Nah, tetapi untuk meningkatkan motivasi perlu ditambah penghargaan non finansial seperti pengakuan dari atasan, sertifikat prestasi, program pengembangan karir, dan reward berbasis inovasi. Lalu yang keempat ada self-determination theory. Nah, jadi karyawan itu akan lebih bersemangat dan terlibat jika kebutuhan psikologisnya itu terpenuhi. Yang pertama itu otonomi, yaitu diberi pilihan dan kepercayaan dalam bekerja. Yang kedua ada kompetensi, yaitu merasa mampu dan terus berkembang. Yang ketiga ada keterhubungan, merasa dihargai dan terhubung dengan tim. Nah, PLN itu bisa meningkatkan motivasi dengan cara memberi pilihan fleksibel dalam jenis tunjangan. Misalnya memilih asuransi tambahan atau pelatihan. Yang kedua menyediakan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi. Nah, yang ketiga membangun suasana kerja yang kolaboratif, misalnya melalui insentif kerja tim dan penghargaan berbasis tim. Lalu kita masuk ke saran evaluasi kompetensi. Nah, di sini ada dua juga, yaitu finansial dan non finansial. Nah, untuk yang pertama itu ada audit ulang sistem grading, yaitu dilakukan penilaian kembali terhadap seluruh jabatan di perusahaan dan libatkan tim lintas fungsi seperti HR, manajer unit, dan perwakilan karyawan untuk menilai apakah beban kerja, tanggung jawab dan risiko tiap posisi itu udah sesuai dengan grade dan gajinya gitu. Misalnya seorang teknisi lapangan di daerah terpencil bisa jadi menerima gaji setara dengan teknisi di kantor pusat yang risikonya lebih rendah. Maka perusahaan itu bisa menaikkan grade teknisi lapangan atau memberikan kompensasi tambahan berbasis risiko lokasi kerja. Justifikasinya itu sesuai dengan teori ekuitas. Jika karyawan merasa kompetisinya sebanding dengan kontribusi dan risiko kerjanya, maka mereka akan lebih termotivasi. Lalu yang kedua ada skema bonus berbasis kontribusi kinerja dan transparansi. Nah, buat sistem bonus itu bertingkat. Tujuannya karyawan dengan kontribusi lebih besar mendapat bonus lebih besar. Nah, umumkan kriteria pemberian bonus sejak awal tahun dan tampilkan skor pencapaian tiap individu atau unit secara transparan. Misalnya di dashboard internal gitu. Contohnya unit A itu mencapai target efisiensi energi sebesar 120% dari target, sedangkan unit B hanya 95%. Maka bonus unit A lebih tinggi dan alasannya dijelaskan dalam rapat evaluasi triwulan. Nah, justifikasinya yaitu ini tuh sesuai dengan teori harapan. Jika karyawan tahu kerja kerasnya berpengaruh langsung pada bonus, mereka akan lebih semangat untuk mencapainya. Lalu yang ketiga itu perbaikan sistem insentif kinerja seperti P31, P32, dan P33. Nah, untuk P31 itu gunakan indikator yang SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time bound, dan pastikan setiap karyawan tahu target mereka gitu. Contohnya, memperbaiki minimal 10 laporan gangguan listrik per minggu tanpa komplain pelanggan. Jelas, bisa diukur dan relevan dengan tugasnya. Lalu yang P32 itu evaluasi tim harus mencatat kontribusi individu. Bisa dilakukan melalui sistem per evaluation. Contohnya, dalam tim proyek pemasangan jaringan baru, masing-masing anggota mengisi form evaluasi kontribusi tim. Nilai insentif tim kemudian disesuaikan. Lalu yang ketiga ada P33, yaitu ditetapkan kriteria tertulis, misalnya inovasi, efisiensi biaya, atau kontribusi dalam proyek nasional. Nah, hasil penilaian ini harus terdokumentasi dan bisa diakses. Contoh, karyawan A menerima insentif karena menciptakan sistem pelaporan digital yang menghemat 500 juta per tahun.
Penilaiannya berdasarkan laporan proyek, bukan hanya opini direksi. Nah, justifikasinya yaitu hal ini tuh sesuai dengan teori harapan dan self-determination. Insentif harus bisa diraih dan dirasa adil agar benar-benar meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya, peningkatan kompensasi non-finansial. Ya, seperti kesehatan, cuti, dan dana pensiun. Nah, untuk jaminan kesehatan itu disarankan tambahkan fleksibilitas, misalnya tunjangan tambahan untuk kelahiran anak keempat, terapi psikologis, atau asuransi orang tua. Contohnya, karyawan bisa memilih antara rawat jalan, atau asuransi jiwa, atau rawat inap gitu. Tambahkan biaya persalinan juga. Lalu untuk yang cuti, disarankan sosialisasikan hak cuti tiap tahun. Berikan insentif bagi yang menggunakan cuti secara optimal, misalnya voucher liburan atau bonus kecil. Contoh, karyawan yang ambil cuti tahunan minimal 5 hari akan mendapatkan voucher senilai 500.000 untuk keperluan kesehatan atau relaksasi. Lalu yang terakhir ada dana pensiun, yaitu disarankan tambahkan sesi pelatihan perancangan keuangan menjelang pensiun dan sesuaikan jumlah pensiun dengan masa kerja dan kontribusi aktual. Contohnya, pegawai yang bekerja selama 25 tahun dan pernah memimpin proyek besar dapat menerima dana pensiun tambahan 10% dari standar. Justifikasinya yaitu menurut teori 2 faktor dan self-determination. Faktor seperti kesehatan, liburan, dan keamanan masa depan sangat penting untuk menjaga kepuasan kerja dan loyalitas. Nah, baik, kita masuk kesimpulan, yaitu di mana sistem kompensasi PLN ini sudah mencakup aspek finansial dan non-finansial, namun masih ada ketimpangan dan minim partisipasi. Nah, pendekatan teori motivasi itu membantu mendesain kompensasi yang lebih adil dan memotivasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan relevansi sistem kompensasi tentang kebutuhan SDM modern. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.